Buat lo yang pada pernah ngerasa kayak, aduh kok gue kayak dicurangin gini ya sama pebisnis. Sebenarnya ini legal gak sih pebisnis ngelakuin kayak gini? Atau kalian pernah ngerasa kayak, legal sih sebenarnya, tapi kok kayaknya nggak etis ya dilakuin oleh pebisnis seperti ini. Nah, kalau kalian pernah merasa kayak gitu, sama gue juga. Dan itu yang akan kita bahas di hari ini. Gimana caranya sebenarnya ada sesuatu perilaku di pebisnis yang sebenarnya legal-legal aja, sah-sah aja, tapi nggak etis aja dilakukan dalam kita berbisnis. Yang pertama itu tuh ada manipulasi harga. Beberapa bisnis itu mungkin menggunakan praktik-praktik yang kurang jujur dalam menentukan harga produk atau jasa mereka. Hal ini bisa termasuk dengan menaikkan harga secara tiba-tiba untuk mengambil keuntungan yang berlebihan atau dalam situasi darurat. Bisa juga kayak berupa menyembunyikan biaya tambahan yang seharusnya diungkapkan kepada konsumen. Kalian pernah ngerasa gak sih kalau misalkan pas lagi di pandemi tuh ya, kalian tuh dimanfaatin habis-habisan pas lagi kelangkaan masker. Kalau di Indo, kalau di luar negeri itu kelangkaan tisu toilet. Karena ada panic buying-nya mereka. Nah itu kalian tuh sebenarnya lagi dimanipulasi harga. Harganya tuh gak segitu barangnya. Harganya nggak sebernilai itu, cuman karena mereka ngendepin, ya kan, taruh di suatu tempat yang susah dijangkau dan sebagainya, sehingga kalau mau beli dari dia itu harus dengan harga yang mahal. Nah itulah manipulasi harga, memanipulasi juga kelangkaannya. Dan juga itu kan bisa dibilang di situasi darurat ya, dan juga untuk meraup keuntungan yang berlebihan. Tapi ada juga hal yang disembunyikan gitu. Misalnya harganya emang cuma segini tapi biaya layanannya segini. Ya itu sering juga kan kalian ngerasain kayak gitu. Misalnya ada juga yang kayak kalau lu mau pakai jasa gue oke kok untuk 1 sampai 2 bulan pertama harganya cuma segini. Tapi kalau lu cocok nih semua data udah gue pegang segala macam, gue naikin langsung 3 kali lipat misalnya kayak gitu. Itu yang dimaksud adalah memanipulasi harga. Jadi sebenarnya etis atau enggak? Enggak etis, tapi sah atau enggak? Ya boleh-boleh aja gitu. Jadi kecuali nanti sudah ada undang-undang yang membuat kayak peraturan mengenai hal ini, yaitu yang baru membuat itu jadi ilegal. Seperti itu. Selanjutnya ada kayak misalnya penghindaran pajak agresif. Nah ini biasanya berlaku kalau misalnya udah perusahaannya yang cukup besar ya, nggak cuman mikro gitu ya, nggak cuman UMKM tapi juga perusahaan besar. Kadang tuh mereka menghindari pajak dengan cara pemindahan laba ke negara dengan pajak rendah untuk mengurangi kewajiban pajak mereka. Dan juga mereka memanfaatkan celah hukum dan peraturan pajak yang kompleks untuk meminimaliskan pembayaran pajak mereka kayak gitu. Dan ini sebenarnya wajar-wajar aja perusahaan besar itu melakukan hal ini karena memang pajak mereka kan juga udah sangat besar. Tentunya mereka juga pengen loh menghemat pembayaran pajak, tapi ada yang memang diperbolehkan dan mana yang tidak. Nah, karena gue bukan orang finance, jadi mungkin kalian bisa diskusikan dengan konsultan pajak secara langsung. Tapi kalau dari gue sendiri, gue gak pernah memanfaatkan atau mengambil celah pajak. Karena bagi gue, kalau misalkan mengambil celah pajak dan kita bisa mempertanggungjawabkannya, sebenarnya gak apa-apa. Tapi kalau lu gak ngerti-ngerti banget, tapi yang kayak yang lu mau tahu adalah gue mau bayar yang murah dan sebagainya, mendingan jangan. Kecuali lu bener-bener paham. Karena once lu ditanyain atau lu digeledah atau kayak di audit ya sama orang pajak, itu tuh kalian harus bisa mempertanggungjawabkannya. Dan kalau lo nggak ngerti tapi lo bayarnya kurang, ya lo bisa kena denda, dan dendanya itu bakal ngerugiin lo banget. Jadi main aman aja sih kalau gue, saran dari gue ya. Dan kalau yang ketiga itu ada penggunaan tenaga kerja yang murah atau bahkan bisa dibilang eksploitasi. Nah ini biasanya berlaku ke siapa aja sih yang suka eksploitasi. Nah itu tuh berupa kayak gajinya yang terlalu rendah atau upahnya terlalu rendah, atau misalnya mereka disuruh bekerja di tempat yang kurang aman, tidak diperhatikan keamanan mereka,
bahkan disuruh bekerja jauh lebih banyak dari jam kerja mereka, bahkan disuruh bekerja 24 jam, atau bahkan mereka tuh nggak dikasih upah yang layak, nggak sesuai UMR dan sebagainya. Itu tuh termasuk dengan eksploitasi tenaga kerja. Dan sehingga apalagi kalau misalnya kalian tuh memperkerjakan anak di bawah umur ya, itu juga melanggar. Tapi ada kasus misalnya kalau ada saudara kalian nih di bawah umur tapi mereka tuh udah pengen kerja sama kalian karena memang mungkin mereka butuh duitnya gitu ya. Nah itu sebenarnya sah-sah aja, nggak ada masalah. Cuman kan secara kurang etis untuk memperkerjakan orang yang masih di bawah umur. Nah selanjutnya juga ada kayak eksploitasi dari segi mungkin jam kerja gitu. Kita tuh janjinya apa gitu kan, tapi suruh kerjanya tuh bener-bener mungkin 24 jam gitu, harus standby. Atau mempekerjakan orang di tempat yang kurang aman gitu. Jadi misalnya mereka jadi entah itu sakit-sakitan atau mereka jadi berbahaya, terancam kesehatannya atau terancam keselamatan kerjanya. Itu makanya perlu diperhatikan juga. Lalu selanjutnya itu ada praktik pemasaran yang menyesatkan. Maksudnya apa sih praktik pemasaran yang menyesatkan itu? Yang dimaksud itu adalah overclaim. Jadi kalau misalkan kalian punya spek apa gitu ya, dan itu memang telah terbuktikan oleh labnya, tapi kadang kan ada manfaat-manfaat yang memang dilebay-lebayin gitu, yang di overclaim, yang di over promising gitu. Nah itu sebenarnya masih sah-sah aja, tapi itu adalah kayak batas abu-abu mana yang etis dan tidak etis gitu. Jangan sampai pemasaran kalian tuh menyesatkan. Nanti kalian juga bisa dituntut dan dipermasalahkan karena hal tersebut. Dan selanjutnya itu ada beberapa perusahaan yang mungkin melanggar privasi pengguna atau pelanggan mereka dan mengumpulkan data-data pribadi mereka tanpa izin menggunakan data tersebut dan dengan cara melanggar privasi yang berlaku. Nah ini sebenarnya kan sekarang udah lebih dinotis ya dengan para pengguna gadget gitu ya atau aplikasi dan sebagainya. Itu pasti mereka kan membutuhkan kayak izin gitu untuk mendapatkan data-data tersebut. Dan kalau misalnya kita udah tolak, sebenarnya mereka nggak bisa akses juga. Cuman kadang kan ada beberapa aplikasi yang memang tidak meminta izin gitu ya, yang langsung terbuka secara otomatis. Nah itu sebenarnya bukan yang kayak masih garis abu-abu juga, bukan yang pasti melanggar. Tapi setiap negara kan beda-beda ya, setiap perusahaan juga punya kebijakan yang berbeda-beda. Jadi itu harus dibaca pelan-pelan dan kalau memang masih tidak menjual ke pihak lain data-data tersebut sebenarnya masih tidak apa-apa dan biasanya kan digunakan secara internal mereka untuk mendapatkan data kalian. Dan hal selanjutnya yang memang masih kurang etis tapi sebenarnya masih sah-sah aja itu juga dengan menyalahgunakan posisi dominan mereka. Misalnya contoh ada kompetitor mereka nih, pesaing mereka mau bikin launching produk baru dan sebagainya. Nah karena mereka punya kekuasaannya, mereka yang udah mendominasi pasar sebelumnya, mereka bisa memanipulasi harga plus dicampur juga dengan kondisi pasar demi keuntungan mereka sendiri. Jadi mereka tuh menghambat akses pesaing untuk mungkin ke infrastruktur lah, mungkin mereka mempersulit di bidang lain lah dari segi publikasinya dan sebagainya, sehingga jadi sulit bersaing secara adil di pasar. Contoh kasus deh, misalnya kalau ada salah satu perusahaan telekomunikasi di Indonesia misalnya gitu. Dia tuh mengeksploitasi posisi dominannya mereka untuk melakukan praktik diskriminasi terhadap pesaing mereka sehingga memperhambat akses pemasangan kayak infrastruktur atau misalnya pemasangan alat-alat yang dibutuhkan mereka, dan karena kesulitan tersebut maka mereka tidak dapat bersaing dengan adil. Jadi lebih lama lah dibandingkan yang memang sudah dominan di pasar tersebut. Lalu yang terakhir nih, kita ada hal yang memang masih legal tapi kurang etis dilakukan oleh pebisnis, yaitu dumping. Jadi dumping itu adalah praktek di mana perusahaan menjual produk di pasar asing dengan harga di bawah biaya produksi atau harga pasar di negara asalnya. Ini dapat merugikan produsen lokal di negara tujuan yang dianggap tidak etis karena menghancurkan persaingan yang sehat. Nah sebenarnya sih sah saja ya mereka mau taruh harga berapa dan sebagainya, asalkan tidak melanggar
kebijakan di negara tersebut gitu. Tapi hal ini jadi membuat tidak dapat bersaing secara adil juga. Dan contohnya aja nih, misalnya sebuah perusahaan manufaktur di Indonesia menjual produknya di pasar internasional dengan harga yang jauh di bawah biaya produksi atau harga pasar domestik. Dan praktek dumping ini pasti dapat merugikan produsen lokal di negara tujuan karena tidak dapat bersaing dengan harga yang sangat rendah tersebut. Selama negara mereka tidak punya aturan yang mengatur tersebut, itu masih sah-sah aja. Jadi kalau dibilang sah ya iya, tapi dibilang etis juga enggak gitu. Maka kalau kalian udah dengerin dari awal sampai sekarang tentang apa aja yang dapat dilakukan oleh pebisnis secara legal tapi sebenarnya kurang etis, kalian bisa menilai sendiri dan juga kalian bisa milih diri kalian sendiri tuh mau jadi pebisnis yang seperti apa, dan kalian tuh mau menerapkan di bisnis kalian yang seperti gimana. Jadi jangan sampai karena kalian memanfaatkan momentum atau memanfaatkan posisi kalian sekarang, kalian jadi terlihat tidak etis sehingga kepercayaan publik terhadap perusahaan kalian juga berkurang. Kayak gitu aja. Dan kalau misalkan dari teman-teman nih sekarang pengen tahu tentang bisnis, branding, marketing, dan juga aktivitas sosial media lainnya, update-update di digital, kalian bisa langsung ke website kita di melonbranding.com. Dan kalau misalkan kalian ada pengen ngebahas apapun di podcast ngomongin bisnis, silakan request di DM Instagram kita di @melonbranding, dan kita ketemu di next episode. Bye. Butuh kaos yang desainnya nggak ada dimanapun buat flexing waktu bukber? Kita langsung imprint buat custom baju kamu biar acara flexingnya makin mulus. Aduh, mau first date tapi rambut sudah datang banget. Tenang. Haircare Studio bisa nyulap rambut geradakanmu jadi oke waktu first date.